gini. Nah, gini ya, supaya gampang. Tar, ini reda. Ini ceritanya. Oke. Kalau diri kita, jadi teman-teman diri kita bagi 3 ya. Yang di luar itu adalah jasad. Oke? Oke. Nah, ntar ya teman-teman ya, saya ngeluarin pensilnya. Oh udahlah ya, pelan-pelan aja ya. Ini pakai pensil lebih enak, tapi saya harus nyari dulu pensilnya. Tapi yang jelas kita ngerti dulu aja. Oke? Jadi ini kita bicara tentang jasad. Kalau kita melampaui jasad, kita akan masuk ke wilayah batin, namanya jiwa. Itu ada segitiga di situ. Dan kalau kita bisa melampaui segitiga ini, baru kita akan menemukan diri yang sejati. Diri sejati itu di sini. Makanya ini disebut jasad, ini disebut jiwa, nanti ini sering disebut roh. Ini mau disebut Atman, boleh, self, boleh, diri sejati, boleh, roh kudus, boleh, terserahlah penamaannya apa, tapi yang pasti ini adalah the truth, sumber kesejatian kita, gitu kira-kira. Nah ya, bahas ini nanti masih lama lah. Nah, makanya wilayah tengah ini, inilah nanti yang disebut manas. Wilayah ruhani itu disebut Isa. Makanya Isa itu nanti disimbolkan dengan Rohul Kudus. Maka manas dan Isa jadilah kita sebagai manusia gitu. Dapat ya teman-teman ya. Oke, pelan-pelan ya. Nah, si manas itu isinya 3. Pikiran, perasaan, emosi. Oke? Sehingga kalau kita tidak melampaui pikiran, perasaan, emosi, udah jangan ngomong-ngomong spiritual lah, nggak usah ngomong-ngomong ruh lah, udah belakangan aja. Beresin dulu aja yang tengah. Nah, orang banyak nggak ngeberesin tengah, loncat ke sini. Nah, pusing nanti, stres. Pindah-pindah guru nggak ketemu-ketemu, nanti nyalahin orang lain, nyalahin kelompok lain, nyalahin dan seterusnya aja. Kenapa? Karena dia belum memanage yang wilayah tengahnya masalahnya. Teman-teman, saya selalu menggunakan kata sementara ya. Jadi sementara waktu, hidup untuk apa sih? Untuk memanage manas, itu dulu. Kalau kamu bisa memanage pikiran, perasaan, emosi, aman sementara. Karena kalau yang tengahnya belum di-manage, gimana mau masuk ke yang dalam? TK belum lulus, mau masuk S3, aduh, ntar dulu, gitu. Ya. Teman-teman, ini saya mau, aduh, ini udah penuh coret-coret, sebentar ya. Nih, teman-teman, saya mau kasih sesuatu. Saya mau nanya dulu ya, teman-teman ya. Aduh, ini mah jelek gambar. Bentar ya, teman-teman ya. Bentar ya. Ini gambarnya udah dicoret-coret bekas kelas barusan, bentar. Bentar ya. Atau teman-teman lama nyarinya, teman-teman anggap aja ini ngelihat gambar nggak ada coret-coretnya ya. Oh, bisa ternyata gini. Alright. Oh, baru tahu nih. Ctrl C. Maaf ya. Ctrl V. Alright, mantap. Nih. Teman-teman jawab baik-baik ya, saya mau nanya. Siap? Saya mau nanya nih. Jawab baik-baik. Jawab baik-baik. Dengar baik-baik, terus jawab gitu. Saya mau nanya. Teman-teman ngelihat ada gunung dan ada ini cerminannya. Saya tanya, apa yang membuat gunung bisa bercermin ke danau atau ke sungai ini? Apa? Air, bagus. Ketinggalan. Apa nih? Oh, ketinggalan. Kirain gunungnya ketinggalan. Ya, oke. Oke. Kejernihan, benar. Cahaya, benar. Nggak ada yang salah ya. Pantulan, benar. Oke. Dah, cukup. Dah ya, ini jawabannya benar semua lah pokoknya. Tapi paling fundamental yang membuat kenapa sih gunung itu bisa terrefleksi kepada sungai, itu karena sungainya tenang. Betul nggak? So, kalau sungainya beriak, nggak ada bunyinya juga sih, tapi kira-kira beriak, ini pasti pantulannya nggak sempurna, betul nggak? Oke? Nah, saya balikin ke sini. Jadi yang tengah ini adalah danaunya, yang paling kanan ini adalah Tuhan. Tuhan akan menampil kepadamu ketika jiwamu tenang. Dah, gitu kira-kira. Jadi hanya pada jiwa yang tenang, refleksi Tuhan 100% ke kita.
Jadi kalau jiwamu nggak pernah tenang, tidak akan ada refleksi dari Isa di sini, tidak ada refleksi dari Roh di sini, tidak ada refleksi dari Sang Maha, apapun penamaannya terserahlah. Jadi dia akan merefleksi ketika jiwanya tenang. Maka kalau pinjam dari perspektif Christianity, kita disebut imago Dei, the image of God, gambarannya Tuhan. Gimana mau jadi gambaran Tuhan kalau jiwanya tidak tenang? Atau dalam perspektif Islam disebut khalifah. Gimana mau jadi khalifah kalau danaunya penuh dengan riak? Gitu kira-kira. Ini belum bahas ini kemarin-kemarin sih teman-teman. Gak apa-apa ya, kita ngalir-ngalir aja ya. Sampai sini oke teman-teman? Jadi kalau di tengahnya penuh guncangan, di tengahnya penuh riak, gak akan pernah bisa menampakkan gunung di dalam cerminannya. Ingat, kita semua adalah cerminan dia. Dia D gede. Mu M besar. Jadi kalau kamu mau jadi cerminan dia, satu-satunya jalan adalah tenangkan air danaunya, maka nggak usah berusaha, dia akan menampil gitu. So itulah disebut the image of God, imago Dei, khalifah, Atman dari Sang Brahman gitu misalnya. Yang menampil, Sang Wujud. Nah, kita belajar wujud, kidam, bako, nah gitu tuh waktu SD TK. Tapi dihafalin mulu sih gitu, cuman nggak ngerti gini-gininya gitu. Nah jadi sekarang kalau mau menampilkan atau mau menghadirkan Allah, Tuhan, apapun penamaannya, satu yang dikerjain, tenangin jiwanya, gitu. Karena kalau jiwamu tenang, maka, mana penghapus ya? Teman-teman, ini aja biar cepat. Aduh, salah. Kalau ininya tenang, maka gunung akan terefleksi ke danau, gitu kira-kira. Sampai sini oke, teman-teman? Bisa dimengerti? Oke ya? Dapat ya? Sip. Ini nggak ada di buku Hawkins sih penjelasan ini. Ini saya mengambil perspektif dari sudut pandang lain, tapi mudah-mudahan mengayakkan gitu ya teman-teman ya. Tapi yang penting teman-teman ngerti, kan kalau ngomongin Isa, ruh ini kan cahaya ya. Cahaya tidak akan menampil kalau jiwamu nggak tenang, udah gitu aja. Oke? Jadi kalau sekarang mau menampilkan dia, ya tenangin dulu dong air danaunya. Nah air danau itu jiwa kita. Apa isinya? Pikiran, perasaan, emosi. Nah teman-teman, udah. Nih mau cerita ini sih sebenarnya, intinya sih sebenarnya. Ya. Sip. Aman ya? Clear ya? Ingat sifat cahaya itu apa? Welas asih. Maka kamu hanya akan bisa berwelas asih kalau jiwamu tenang. Kalau jiwamu nggak tenang, kamu tidak bisa mempresentasikan welas asih. Maka hanya jiwa yang tenang yang baru pantas ngomong Bismillahirrohmanirrohim. Baru atas namamu ya Allah. Dengan welas asih ini. Gitu. Sip ya? Jadi jangan kebanyakan baca bismillah, tapi jadilah bismillah. Gitu. Ya, karena kalau dibaca-bacain terus bunyi, tapi kalau menjadi basmalah, kita yang jadi kasih sayang. Kenapa? Karena jiwanya tenang. Nah, pernah dengar nggak? Punten ya, saya sedikit pakai teologis Islam. Nabi Muhammad bilang gini, tertolaklah amal seseorang ketika tidak berbasmalah sebelum melakukan apapun. Bukan, bismillah, minum. Bukan. Tenang dulu, maka semuanya hanyalah welas asih. Gitu loh maksudnya. Bukan omongannya aja, bukan. Ya anak TK bolehlah ngomong-ngomong dulu boleh. Tapi masa sampai sekarang mau ngomong terus gitu. Karena semua akan terjadi ketika kamu menjadi welas asih itu gitu. Bukan ngomong bismillahnya, bukan. Atau kasihan yang bisu ya, gimana ngomongnya? Itu nggak? Sip, teman-teman. Oke ya? Dah, tenang, pelan-pelan. Nah. Dah, saya nanya dulu Jadi manas isinya apa aja? Manas isinya apa aja? Pikiran, perasaan, emosi. Mantap. Sip ya? Mantap. Maka pikiran, perasaan, emosi itu nanti ketika kul a'udzu birobbinas. Nah, nanti ngerti ke situ. Kalau kita sudah melepaskan yuwaswisufi yang ngebisikin terus. Nah, nanti yang ngebisikin terus tuh ini nih, pikiran. Maka setan tuh ada di sini nanti. Nanti kita ngerti ke situ. Ya. Jadi nanti ngerti teman-teman, mau ngelihat setan gampang, tinggal ngaca. Ya, ketemu pasti. Gitu. Ini saya dari tadi ngaca terus nih ketemu setan tuh. Ini tuh, gitu. Ya.
nanti kita ngerti. Oke? Nah, kalau udah mulai ngerti ini, nggak banyak nyalahin orang aja. Dah, enak hidupnya gitu. Sip ya, teman-teman ya. Iya, saya kan ngeliat setan di situ, abis itu ditonton lagi, didengerin lagi. Nah, aneh aja ya. Makanya sayanya nggak penting. Ingat ya, teman-teman. Ini nggak penting. Nah, gitu. Oke. Oh iya ya. Udah di Makassar. Sorry. Ya oke, sip. Yang udah maghrib, silakan ya, maghrib dulu. Silakan. Nah. Kita dong setannya. Kita enak aja, lu aja kali gitu ya. Nanti ada yang gitu, kira-kira. Oke. Ya, Kaltim, Bali, Makassar, mana lagi? Taiwan. Enggak, silakan kalau yang mau maghrib dulu ya. Teman-teman, kita sampai jam berapa ya? Setengah 6? 15 menit lagi, oke? Singapura ya, di Singapura juga udah maghrib pasti. Biasanya setannya teman. Iya benar juga sih. Oke. Sip. Oke. Jadi inti letting go adalah bukan menghilangkan masalahnya, tapi melepaskan beban masalahnya. Nih, bahasa paling gampang setelah episode keberapa saya baru dapat bahasanya. Ulang ya. Teman-teman ingat ya, bisa saya lupa juga. Jadi letting go adalah bukan menghindari masalahnya, bukan menghilangkan masalahnya, tapi melepaskan beban masalahnya. Ingatin ini baik-baik. Bang, tujuan hidup apa? Untuk hidup. Nah, ini kita lagi tujuannya untuk hidup gitu. Kalau mikir nanti tujuan nanti lagi, udah sekarang aja. Sekarang kan hidup ini cuma sekarang. Jadi hidup untuk apa? Untuk hidup. Nah, kapan? Sekarang gitu. Sampai sini oke teman-teman ya. Ingat, ada masalah, ada beban masalah. Kalau kalian fokus di beban, masalah berat. Tapi begitu melepaskan beban, kita akan melihat solusi gitu. Sip ya. Oke, bagaimana cara melepaskan masalah yang banyak? Kan kita lagi bahas, tenang, pelan-pelan. Tenang, nanti nyampe ke situ. Oke, beda letting in sama letting go, nanti kita bahas. Ya, yang penting kita ngerti dulu, ini lagi ngomongin apa gitu. Ya, oke. Anda mengambil alih tanggung jawab atas perasaan Anda. Ini mulai keren nih. Ulang ya teman-teman, ulang. Inilah inti dari teknik tersebut, melepaskan apapun secara sadar dan sesering mungkin sesuai kehendak Anda. Ingat, begitu kesal, lepasin, sadar. Udah, saya tidak mau dikuasai oleh marah. Oh, ini banyak yang gak sadar nih. Begitu marah datang, marah menguasai. Teman-teman, suka berpikir nggak? Sok saya nanya dulu, suka berpikir nggak? Yang mau jawab suka, ingat, renungin lagi. Kita jarang berpikir, kita seringnya digunakan oleh pikiran. Bukan berpikir itu menggunakan pikiran, tapi kita seringnya digunakan pikiran. Nah gitu. Ya bener nggak? Jadi seringnya bukan berpikir, digunakan pikiran. Namanya overthinking, bener. Aku tuh udah berpikir, masa? Bukan udah berpikir, aku tuh sering digunakan pikiran. Nah, itu tepat. Ya, udah diperbudak sama pikiran, nyalahin orang lagi. Aduh, rugi gitu. Ya. Dikerjain pikiran. Ya. Nah, sip ya, disetir oleh pikiran. Kebayang nggak? Ini mobil. Sopirnya di bawah, di dalam. Sopirnya nggak bisa ngapa-ngapain, mobilnya yang jalan sendiri. Stres pasti yang di dalamnya. Pengennya ke kiri, tapi mobilnya bawa ke kanan lagi. Kenapa ke kanan terus? Itulah kebiasaan. Pengennya maafin, tapi marah mulu. Kenapa? Karena aku tiap hari latihan marah. Gimana? Ya. Jadi tubuh bisa lebih besar dari aku. Sehingga aku yang di dalam dikuasai oleh fisik gitu. Dapat ya maksud saya ya? Nah. Di bukunya Joe Dispenza, saya bacain dikit ya. Conscious mind, kelihatan ya? Itu only 5% teman-teman. Jadi logic, reasoning, creativity itu cuma 5%. Jadi maaf ya, kita tuh kreatifnya sehari-hari cuma 5%. 95%-nya nggak kreatif, udah gitu aja. Ya, jarang loh. 5% udah kebagusan sih. 1-5% bahkan. Karena 95%-nya nggak kreatif gitu. Kenapa? Ya, ngelihat sesuatu, masalah lagi, berat. Ngelihatnya bebannya lagi. Nggak kerasa, udah ngelatih gitu 5 tahun coba. Ahli nggak kita membebani diri dengan masalah? Selesai. Jadi yang bikin kita susah hidup siapa sebenarnya ya? Penting nyalahin. Aduh, aku tuh digoda setan disalahin. Allah mengazab, Tuhan disalahin. Dia disalahin. Dah aja.
Benar, mending jadi ahli angkat beban, itu udah bagus gitu. Gitu teman-teman ya. Oke ya, selamat ya teman-teman ya. Udahlah, ini udah banyak loh. Mudah-mudahan dapat nih. Gitu tah rasanya, gitu. Ting ting ting, lepas gitu. Ini kalau teman-teman dicek ya kadar beban before after ini harusnya turun 3% lah, 4% gitu. Sok aja rasain sekarang teman-teman, ada something ngerasa lebih ini nggak? Apa ya, ringan gitu. Tapi bukan kilogramnya ya, kilogramnya mah enggak ya, kilogramnya mah tetap ada orang nggak ngapa-ngapain. Bukan kilogramnya, bukan. Ini nih beban mental maksud saya, gitu. Awas jangan salah persepsi. Aduh, aku mau langsing ikutan banyak room ini, tapi sambil nyemil gitu. Ini ngunyah nggak beres, nggak bisa juga, jangan gitu ya, nggak gitu, nggak gitu cara mainnya. Ya, hati-hati salah nangkep. Ya bagus. Enggak ya. Wah mantap. Sip ya. Benar. Nah jangan lupa kalau ini udah ringan, fisik digerakin. Awas teman-teman, belajar gini nggak gerak raga, nggak olahraga, nggak bagus juga. So udah utang banyak, masalah banyak, nggak olahraga, wah udah aja. Daripada mikirin utang, mending jalan pagi. Nah, siapa tahu di jalan dapat inspirasi gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Dapat ya? Nggak apa-apa, ntar abis ini juga pusing lagi, nggak apa-apa. Yang penting istirahat 2 jam, lumayan ya, daripada enggak sama sekali. Nah, itulah maksud kenapa di tradisi Islam istirahat sehari 5 kali gitu. Seenggaknya dari sehari ada 5 kali kamu istirahat, dari tenang, dari jiwanya istirahat lah gitu kira-kira. Anyway. Sip ya? Kan sholat itu disuruh istirahat, suruh kayak gini nih. Inti sholat kan khusyuk. Khusyuk itu apa? Stay. Hadir utuh di sini saat ini, itu namanya khusyuk gitu. Ya, tapi justru Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, udah itu tipikal orang-orang sholat yang dogma doktrin kepaksa gitu. Makanya banyak orang bukan butuh sholat, tapi harus sholat. Kenapa? Karena nggak ngerti isinya buat apa. Ya, sip ya. Nanti kita bahas hakikatnya. Oke. Soalnya di buku Hawkins nggak ngebahas hakikat sholat, nggak. Tapi nanti kita bahas kapan-kapan ya. Oke. Jadi manas apa teman-teman? Pikiran, perasaan, emosi. Ya, pikiran, perasaan, emosi. Teman-teman kalau sadar kita perlu resting area, sholat itu kan resting area, PPE bener. Oh bagus bener disingkat ya. Kita punya beberapa singkatannya, satu PPH, ingat nggak? Pendengaran, penglihatan, hati. PPE, pikiran, perasaan, emosi. Mantap. Cool, nice, thank you teman-teman. Nice. Sekarang kita masuk nih. Anda mengambil alih tanggung jawab atas perasaan Anda, dan Anda tidak lagi bergantung pada belas kasih dunia dan reaksi-reaksi Anda terhadapnya. Ya, Anda bukan korban lagi. Teknik ini menggunakan ajaran dasar, ini menggunakan perspektif Buddha, yang menghilangkan tekanan akibat tindakan reaktif yang tidak disadari. Kalau di Islam namanya ikhlas. Ya, teman-teman kalau dengar kata Buddha, ini bukan ngomongin orang agamanya Buddha, bukan. Buddha artinya tercerahkan, enlightenment, itu Buddha. Jadi kalau teman-teman sebelum ikut kelas ini nggak tahu apa-apa, setelah ikut kelas ini, oh that's it, nah teman-teman Buddha di situ, enlightenment gitu. Ya, hati nih jangan cepat sensitif nih. Udah sensitif nyalahin nggak ngerti lagi, jangan ya. So Buddha means enlightenment gitu. Oke? Mantap. Ilmu ikhlas susah banget didapat emang. Tuh. Ilmu ikhlas susah banget. Dari mana datangnya susah? Gitu. Lihat itu. Susah itu kebiasaan. Nah, apa bedanya tulus dengan ikhlas? Tulus itu nerimanya, ikhlas itu murninya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Nanti ada di level Hawkins. Ya, nanti kita bahas. Kita menenteng kemana-mana segepok perasaan, ya, perilaku, dan keyakinan negatif yang terakumulasi. Ayo, teman-teman nih. Nenteng segepok perasaan, perilaku, dan keyakinan negatif yang terakumulasi lagi. Tekanan yang terakumulasi tersebut membuat kita merana dan merupakan sumber berbagai penyakit dan masalah. Kita menyerah padanya dan menganggapnya sebagai kondisi kemanusiaan. Hati-hati nih. Ini kan manusiawi kalau aku marah. Nah, manusiawi itu adalah bahasa setan, hati-hati teman-teman. Karena manusiawi itu pembenaran terhadap sesuatu yang kita anggap bahwa menekan perasaan itu oke. Hati-hati. Manusiawi kan? Ya, betul itu. Ya manusiawi dong. Nah, enggak, lu aja gitu. Ya, hati-hati. Jangan disamain gitu. Ya. Oke. Oke, sip ya. Susah ngerti pelan-pelan ya, dikunyah dulu. Ya, keterangan muncul dari keikhlasan pasti. Tapi yang penting bukan ikhlasnya, latihan ikhlasnya. Itu yang penting. Jadi kalau mau saya gambarin,
Dari mana dapatnya ketenangan? Latihan. Nah gitu. Ya. Alright, so jam berapa nih? Ih, dikit lagi dah teman-teman ya. Teman-teman hari ini pure ngulang nggak apa-apa ya. Ini kita nggak masuk ke chapter baru nggak apa-apa ya. Sip ya, aman ya. Sip. Oke. Yang masih liar-liar nggak apa-apa ya. Dikunyah aja dulu, didengerin aja dulu. Ya, stay aja dulu. It's okay. It's okay. Ya. Nanti pelan-pelan frekuensinya nyangkut, nyandak gitu pelan-pelan. Liar itu sinyal bagus daripada nggak liar sama sekali. Nah, berarti nggak mikir gitu. Ingat, dan dia menjadikanmu sebagai orang yang bingung, maka dia memberi petunjuk. Tuh, jelas. Jelas banget loh, teman-teman. Jadi kalau mau dapat petunjuk emang harus bingung dulu, by the way. Ya. Jadi karena kebingungan itu penting. Nih, kalau nggak percaya nih. Aduh, ininya pendek deh. Nah, udahlah ya, kebaca ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Mantap. Jadi kalau teman-teman di sore hari ini bingung, petunjuk bentar lagi datang. Oke? Tapi kalau bingungnya kelamaan jadi pusing, itu namanya migrain. Nah gitu. Jangan lama-lama ya. Gitu kira-kira. Oke. Nah, jadi gini ceritanya. Jika kita mencermati hidup manusia, kita tahu bahwa hidup manusia pada dasarnya adalah perjuangan panjang dan rumit untuk bebas dari ketakutan dan harapan batin yang telah diproyeksikan ke dunia. Tuh. Jadi dia mau bilang bahwa yang memproyeksikan siapa? Aku. Emosinya dari siapa? Aku. Egonya dari siapa? Aku. Jadi hidup adalah sekumpulan detik demi detik melawan diri sendiri. Nah gitu aja. Itu bahasa sayanya ya. Hidup ini perang panjang. Tapi bukan untuk menang, untuk bertumbuh. Ya. Karena kita bukan untuk mengalahkan siapa-siapa, tapi untuk membuat diri saya versi yang lebih baik dari kemarin. Anyway. Oke, teman-teman ya. Nanti kita ngomongin mekanisme perasaan, gimana how to handle perasaan, tapi yang jelas enggaknya hari ini mudah-mudahan dapat sesuatu. Karena ini udah 17.30, karena mungkin yang lagi puasa mau siap-siap buka, yang mau maghrib siap-siap maghrib, yang mau jalan-jalan bukber atau mau apa halal bihalal, silahkan. Selama jadwal syuting sore saya belum ada, kita akan berletting go ria ya teman-teman ya. Kita manfaatkan waktu untuk sama-sama belajar. Teman-teman, saya terima kasih. Teman-teman yang rajin hadir, yang mau hadir, ini semua adalah bagian dari bagaimana kita untuk bisa ke resting area barengan. Dan mudah-mudahan room ini menjadi resting area jiwa-jiwa semuanya untuk menjadi high jiwa-jiwa yang tenang. Nah, gitu kira-kira. Thank you, teman-teman. Terima kasih. Boleh kita akhiri dengan berterima kasih kepada tubuh ini. Kita hening sejenak. Pejamkan mata. Tariklah nafas dengan bahagia dan berterima kasihlah kepada dirinya masing-masing.